kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji satu kitab yang baru yang berjudul Kitab Fadlul Islam atau Keutamaan Islam karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah taala setiap hari Jumat kita akan mengkaji kitab ini. Kitab ini adalah sebuah kitab yang ukurannya kecil, namun di dalamnya terdapat banyak sekali faedah. Oleh karena itu, ulama kita telah mensyarah, yakni menjelaskan isi dari kitab ini. Di antaranya ada syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Demikian pula syarah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan juga syarah Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullahu taala. Dan sebagaimana metode yang biasa kita gunakan adalah mengumpulkan syarah para ulama dan menyebutkan poin-poin penting dari penjelasan para ulama. Kitab ini terdiri dari 13 bab. Untuk memberikan sebuah gambaran umum kepada kita tentang isi kitab ini, maka akan kita bacakan 13 bab yang akan dibahas dalam kitab ini. Yang pertama, Babu Fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Yang kedua, Babu Wujubil Islam, bab wajibnya masuk Islam. Dan yang ketiga, Babu Tafsiril Islam, bab tafsir Islam. Yang keempat, Babu Qaulillahi Ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima darinya. Yang keenam, Babu Wujubil Istighna bimutaba'atihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bab wajibnya mencukupi dalam amalan-amalan kita dengan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada Al-Qur'an yang beliau bawa. Yang berikutnya, Babu Majaa fil Khuruj an Da'wal Islam, bab penjelasan tentang orang yang keluar dari pengakuan Islam. Yang berikutnya, Babu Wujubid Dukhul fil Islami kullihi wa tarki ma siwah, bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan meninggalkan selainnya. Yang berikutnya, Babu Majaa annal bid'ata asyaddu minal kabair, bab penjelasan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Yang berikutnya, yaitu yang ke-9, Babu Majaa annallaha ihtajaza at-taubata ala sahibil bid'ah, bab penjelasan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi taubatnya pelaku bid'ah, yakni dia tidak diberikan taufik atau kemampuan untuk bertaubat. Yang berikutnya, yaitu yang ke-10, Babu Qaulillahi Ta'ala, "Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim." Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantahan terhadap Ibrahim, yakni bantahan terhadap syubhat ahlul kitab. Yang ke-11, Babu Qaulillahi Ta'ala, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Bab tentang firman Allah, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang lurus, terhadap agama dengan lurus. Bab yang ke-12, Babu Majaa fi Ghurbatil Islam wa Fadlil Ghuraba, bab penjelasan tentang terasingnya Islam dan keutamaan al-ghuraba, orang-orang yang asing. Kemudian yang terakhir, Babu Tahdzir minal bid'ah, bab peringatan dari bahaya bid'ah. Inilah 13 bab yang ada dalam buku ini. Semuanya mengandung pembahasan-pembahasan penting yang berhubungan dengan kemuliaan agama Islam, kewajiban masuk Islam, dan juga wajib masuk Islam secara menyeluruh dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta bahaya perbuatan bid'ah
dan peringatan-peringatan dari bahaya kebid'ahan. Baik. Maka insyaallah taala kitab ini akan kita bahas pada setiap hari Jumat, dan penulisnya sudah dimaklumi masih sama dengan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Masailul Jahiliyah, yang juga insyaallah taala sudah hampir selesai. Baik. Dan kitab ini seluruh bab yang disebutkan oleh Syekh, ini satu faedah penting dalam masalah at-tabwib, penyebutan suatu bab atau penamaan suatu bab. Dikatakan para ulama yang mensyarah kitab beliau bahwasannya seluruh bab yang disebutkan dalam kitab ini penamaannya merupakan kesimpulan dari dalil-dalil yang disebutkan dalam bab tersebut. Dan ini merupakan tariqatul muhaddithin, metode para ulama ahlul hadis yang menulis atau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mensyarahnya, tanpa menjelaskan secara detail kandungan yang ada dalam hadis-hadis tersebut. Tetapi dengan melihat judul babnya saja, kita sudah dapat memahami hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab tersebut. Jadi, metode yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam banyak kitabnya, termasuk kitab Tauhid, kitab Fadlul Islam, kitab lainnya, itu adalah tariqatul muhaddithin. Sehingga diceritakan ada seorang talibul ilmi yang pergi ke India, lalu di sana ada satu pengajian yang dipimpin oleh seorang alim, seorang yang berilmu. Tetapi setiap kali selesai pengajian mereka, maka mereka mendoakan kejelekan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Didoakan kejelekan. Kenapa? Karena telah sampai kabar kepada mereka, kabar-kabar dusta berupa fitnah-fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya. Yakni berita yang mengatakan bahwasannya beliau adalah penyesat umat atau membuat mazhab baru yang mereka istilahkan dengan mazhab Wahabi, padahal tidaklah yang beliau serukan kecuali manhajus salaf. Adapun dalam fikih, mazhab beliau adalah mazhab Hambali, dan dalam akidah adalah aqidatus salaf, akidah para imam mazhab itu sendiri. Maka pada akhirnya orang alim di India ini dan murid-muridnya setiap kali selesai kajian mereka doakan kejelekan terhadap Syekh rahimahullahu taala. Lalu seorang talibul ilmi ini dia menghadiahkan kepada alim tersebut kitab Tauhid karya Syekh setelah dilepas sampulnya sehingga tidak ketahuan siapa yang menulisnya. Maka ketika diberikan kepada sang alim dan dia membacanya, dia mengatakan ini kitab sangat bagus sekali. Mulai dia memuji kitab tersebut, dan dia mengatakan juga bahwasannya penyebutan bab dan pengurutannya itu seperti kitab Sahih Al-Bukhari. Cara beliau menyebutkan bab dan dalil-dalilnya, demikian pula pengurutannya seperti metode Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Setelah itu barulah diberitahukan kepadanya bahwa kitab tersebut adalah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka dia pun kaget sampai dia mengatakan, orang kafir itu atau orang sesat itu yang menulis kitab ini. Lalu pada akhirnya dia menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah salah menilai Asy-Syaikh rahimahullah. Baik, ini faedah yang disebutkan para ulama dalam masalah at-tabwib. Kemudian beliau memberi judul kitab ini dengan Fadlul Islam. Dikatakan para ulama seperti dalam syarah Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh, bahwasannya yang diinginkan oleh penulis rahimahullah dengan Fadlul Islam ada beberapa perkara. Yang pertama, Fadlul Islam fi nafsihi ala ghairihi minal milal. Keutamaan Islam atas seluruh agama. Keutamaan Islam atas seluruh agama. Ini yang akan dijelaskan di dalam kitab ini. Bahwasanya Islam adalah agama yang istimewa, agama yang penuh dengan keutamaan, di mana keutamaan-keutamaan tersebut tidak ada dalam agama-agama lainnya. Maka kita akan tahu insyaallah taala
keutamaan serta keistimewaan Islam setelah kita mengkaji dalil demi dalil yang ada dalam kitab ini, atau bab demi bab yang ada dalam kitab ini. Maka ini yang dimaksudkan, yakni keutamaan Islam atas seluruh agama. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, tidak ada yang lebih utama dari Islam. Buktinya apa? Buktinya ada dalam kitab ini. Akan disebutkan dalil-dalilnya. Ini yang pertama yang beliau inginkan. Yang ingin beliau jelaskan, ini yang pertama, bahwa Islam lebih utama, lebih istimewa daripada semua agama yang ada. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, Islam adalah agama yang tinggi yang Allah akan menangkan atas seluruh agama. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih." Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dia menangkan atas seluruh agama-agama yang ada. Al-amru tsani, perkara yang kedua yang ingin dijelaskan dalam kitab ini adalah fadlul Islam ala ahlihi alladhina tanaquhu wa dakhalu fihi wastaqamu alaihi zahirun fid dunya wal akhirah fin nusus. Yang ingin beliau jelaskan dalam kitab ini bahwasannya keutamaan Islam atas pemeluknya yang telah masuk Islam dan istiqamah di atasnya itu zahir, nampak sekali, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dalam nas syariat. Ini perkara yang kedua yang ingin beliau jelaskan dalam kitab ini, bahwasanya keutamaan Islam atas pemeluknya yang telah masuk ke dalam agama yang mulia ini dan beristiqamah di atasnya, itu jelas nampak di mana mereka akan dimuliakan di dunia dan di akhirat kelak, sebagaimana dalam nas-nas Al-Quran wa Sunnah. Maka beliau akan menjelaskan sebagian daripada nas ini, daripada teks-teks Al-Quran wa Sunnah, dalil-dalil yang ada pada keduanya yang menjelaskan keutamaan Islam atas pemeluknya. Ini yang kedua. Al-amru tsalits, yang ketiga, annal Islam tahmiluhu ummah. Beliau akan menjelaskan dalam kitab ini bahwasanya Islam yang dibawa oleh satu umat, wa hadhil ummah li ajli hamliha lil Islam sarat mufaddalah ala ghairiha. Dan umat ini dikarenakan mereka membawa Islam, maka mereka akan menjadi umat yang utama atas seluruh umat. Jadi umat yang paling terbaik di antara umat-umat yang ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dalam surat Ali Imran ayat ke-110. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi umat manusia itu akan mulia dengan Islam. Sebaliknya apabila meninggalkan Islam, maka mereka akan, Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat al-dhullu was-sagharu liman khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi siapa yang menyelisihi urusanku, yakni menyelisihi Islam. Dan ini sudah merupakan ketetapan Allah, kemuliaan bersama Islam. Barang siapa yang masuk Islam, barang siapa yang benar-benar menjalankan Islam, maka dia akan mulia. Sebaliknya, kehinaan bagi siapa yang meninggalkan Islam, bagi siapa yang menyelisihi Islam. Padahal manusia adalah makhluk yang Allah telah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Akan tetapi apabila mereka menyekutukan Allah, apabila mereka keluar dari Islam, lebih memilih kesyirikan, lebih memilih Yahudi atau Nasrani, maka mereka akan menjadi syarrul bariyah, makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling hina. Sebagaimana telah Allah ingatkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin seluruhnya, tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi hilang kemuliaan manusia apabila mereka menyekutukan Allah. Justru mereka akan menjadi syarrul bariyah, makhluk yang paling jelek.
makhluk yang paling buruk. Meskipun ketika di dunia mereka terhormat, atau manusia menganggap mereka orang-orang terhormat, orang-orang besar, tetapi apabila mereka menyekutukan Allah, sesungguhnya mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 perkara yang ingin beliau jelaskan di dalam kitab ini. Demikian pula beliau menjelaskan tentang karakteristik umat yang terbaik, yaitu umat yang pertengahan, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya, yakni umat yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan menjauhi segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali 1. Beliau ditanya, siapakah 1 golongan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. 1 golongan yang selamat, 1 golongan yang benar adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini termasuk pembahasan penting dalam kitab ini, yaitu peringatan dari bahaya kebid'ahan yang akan menjerumuskan kaum muslimin ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah secara global apa yang akan dijelaskan dalam kitab ini dan pentingnya kandungan yang ada dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mempelajarinya dan mengambil manfaat darinya, kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada orang lain, sehingga hal itu menjadi amal saleh bagi kita yang mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Barangkali ini saja muqaddimah yang bisa saya sampaikan sebelum kita masuk pada inti dari kitab ini. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852 14048900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bismillah Pak Ustadz, waktu anak tanya Allah Subhanahu wa ta'ala di mana kepada pelaku bid'ah, dia jawab di hati. Dan anak jelaskan, dia malah tanya bedanya hari Senin dan hari Selasa apa? Tolong jawab pakai SMS. Baik. Sampaikan kepadanya bahwasannya dalil-dalil yang ada menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Allah istiwa di atas arsy-Nya, sebagaimana firman-Nya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak yang akan dibebaskan, artinya kalau dia beriman, Allah fis sama, Allah di langit. Baik. Namun bukan berarti Allah di langit di atas arsy-Nya sebagaimana kita berada di atas satu tempat di mana kita membutuhkan tempat tersebut, tidak. Kalau kita di atas kursi, di atas lantai, di atas bumi ini, maka kita butuh dengan semua itu. Kita butuh kursi, kita butuh bumi, kita butuh lantai untuk berpijak atau untuk duduk di atasnya, atau kasur untuk kita tiduri, kita butuh kepadanya. Bukan kasur yang butuh kepada kita, kita yang butuh kepadanya. Tetapi Allah tidak seperti itu, tidak sebagaimana makhluk. Allah istiwa di atas arsy-Nya bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan arsy-Nya. Bahkan sebaliknya, arsy itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun kedekatan Allah dengan makhluknya, maka yang dimaksud di situ adalah kedekatan dalam bentuk ilmu Allah tentang makhluk itu. yakni pengetahuan Allah tentang makhluknya. Allah lebih tahu keadaan makhluknya melebihi makhluk itu sendiri. Allah lebih tahu tentang kita melebihi kita sendiri. Demikian pula pengawasan Allah. Allah selalu mengawasi kita. Kita tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ini yang dimaksud. Allah dekat kepada makhluknya, maka ini yang dimaksud. Adapun zatnya ada di atas arsy-Nya. Baik. Adapun dia balik tanya bedanya hari Senin dan hari Selasa, ini pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Anak SD saja tahu. Baik. Apakah kalau pakai cincin batu akik atau batu permata termasuk bid'ah dari Yelik Kori di CPK? Mana CPK? Cikakung. Baik. Menggunakan cincin termasuk hal yang mubah. Sepanjang bukan cincin emas bagi laki-laki, termasuk hal yang mubah. Iya. Tidak bisa dikatakan bid'ah karena ini termasuk masalah duniawi. Termasuk masalah duniawi. Kecuali dia berkeyakinan bahwa cincinnya itu dapat memberikan suatu kemampuan luar biasa kepadanya. Maka ini syirik. Ini sama dengan jimat. Sebagian orang meyakini cincinnya karena sudah ditaruh batu akik atau batu permata, ditambah ritual-ritual yang dilakukan oleh penggunanya, mereka mengira cincin tersebut dapat memberikan suatu kemanfaatan kepadanya atau melindunginya dari bahaya. Maka ini syirik. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kategori jimat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya gimana caranya taubat yang sesungguhnya? Dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Taubat yang sesungguhnya dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Sebutkan para ulama, syarat taubat itu yang pertama ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang bertaubat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selainnya. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan ini hakikat taubat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Maksudnya yang paling penting dalam taubat adalah penyesalan. Menyesali dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dosa tersebut. Kalau seorang mengatakan taubat tapi ternyata dia masih melakukan dosa itu, maka dia dusta. Itu taubatnya para pendusta. Jadi harus segera ditinggalkan kemaksiatan itu. Itu namanya taubat. Kemudian yang keempat, dia bertekad tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Kalau di hatinya masih tersimpan suatu keinginan akan melakukan dosa itu di masa yang akan datang, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hendaklah dia segera bertobat sebelum datang ajalnya, sebelum datang kematiannya. Karena apabila malaikat maut telah datang menjemputnya, sudah tidak ada kesempatan lagi baginya untuk bertobat. Atau sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian yang keenam, apabila dosa yang dia lakukan berhubungan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, seperti pernah dia zalimi, maka harus dia minta pemaafan. Atau pernah dia curi harta seseorang, harus dia kembalikan harta tersebut, atau dia minta maaf. Jadi ini bahaya perbuatan zalim. Allah tidak akan menerima taubat kita, Allah tidak akan mengampuni kita sebelum orang yang kita zalimi itu memberikan pemaafan atau pengampunan kepada kita. Maka bahaya berghibah, bahaya mencaci, bahaya mengambil harta orang dengan cara yang batil. Kalau kita bertobat, harus meminta pemaafan mereka, atau penghalalan, atau mengembalikan harta yang kita ambil darinya. Ini syarat yang keenam. Yang ketujuh, apabila seorang yang bertobat itu adalah orang yang selalu mengajak kepada kesesatan, maka ditambah lagi satu, yakni yang ketujuh, dia harus mengumumkan taubatnya. Dan dia mengajak kembali orang-orang yang pernah dia sesatkan. Inilah 7 syarat taubat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas di Banjarsari, Pak Ustadz. Saya mau nanya, kalau wanita sedang hamil terus dinikahkan, itu dibolehkan enggak dalam Islam?
apabila dia hamil dari pernikahan yang sah, kemudian suami yang menghamilinya itu menceraikan dia, maka haram hukumnya jika dia diceraikan dalam keadaan hamil, haram hukumnya dinikahkan dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan. Ini makna firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil masa iddah mereka sampai mereka melahirkan. Ini kalau hamil dari pernikahan yang sah, kemudian diceraikan oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan. Adapun apabila dia hamil dari perzinahan, wal iyadzu billah, maka sebagaimana pernah kita bahas, boleh dinikahkan dengan syarat dia bertobat dulu, kemudian dinikahkan baik dengan yang menghamilinya, sebagaimana pernah kita bahas dalil-dalilnya, yakni asar-asar dari para sahabat, dari Abu Bakar, dari Umar, dan dari para sahabat yang lainnya, di mana mereka menikahkan wanita yang hamil karena zina. Tetapi dengan satu syarat, setelah mereka menikah, tidak boleh berhubungan suami istri. Kenapa? Karena tidak boleh mencampurkan air yang halal dan yang haram. Yang ada di perutnya saat ini, kalau dia dari zina, maka itu haram. Setelah menikah tidak boleh dicampurkan dengan yang halal. Dan juga perlu diingatkan, anak yang dikandungnya tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Karena dia lahir dari pernikahan yang tidak sah menurut syariat. Maka tidak dianggap sebagai anak yang sah. Oleh karena itu, anak dari hasil zina tidaklah menerima waris dari bapak biologisnya, karena menurut syariat dia bukan bapaknya, sehingga tidak dinasabkan kepada bapaknya. Dia juga, kalau dia seorang wanita, bapaknya bukan walinya, tidak berhak menikahkannya. Taib. Orang-orang NII mengatakan berdasarkan sejarah bahwa mereka berusaha mendirikan negara Islam di negeri ini, dikarenakan ketika itu negeri ini kosong dari pemimpin. Mohon minta dijelaskan bagaimana cara kita bersikap agar tidak terjatuh kepada penyimpangan syariat dalam menyikapi pemerintah. Orang-orang NII yang mengatakan demikian, mereka berdusta. Mereka berdusta. Telah dimaklumi bersama bahwasannya alhamdulillah ketika kemunculan orang-orang NII, negeri kita berada dalam suatu pemerintahan, berada dalam suatu kepemimpinan. Berarti yang mereka lakukan adalah pemberontakan. Bersamaan dengan itu mereka adalah orang-orang yang tidak memahami Islam dengan baik. Apa jadinya kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang seperti itu? Banyak sekali penyimpangan NII. Di antaranya, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak ikut ke negara mereka. Buktinya sampai sekarang masih ada NII. Padahal sudah jelas, negara kita berada di atas satu pemimpin atau di bawah seorang pemimpin. Tapi kenapa masih dipertahankan NII, negara Islam impian? Ini buktinya bahwa memang akidah mereka yang sesat. Akidah khawarij, pemberontak kepada penguasa kaum muslimin. Bersamaan dengan itu mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak memasuki negara Islam impian mereka. Sehingga mereka menghalalkan harta kaum muslimin. Boleh menurut mereka mencuri harta kaum muslimin, sebab kaum muslimin menurut mereka sudah kafir. Jadi hartanya boleh diambil sebagai rampasan perang katanya. Padahal kita tidak sedang berperang. Jadi kebodohan mereka mengambil harta kaum muslimin yang mereka anggap kafir, padahal kita tidak sedang berperang. Taruhlah kita kafir misalkan, menurut mereka, bukan berarti boleh kita mencuri harta orang-orang kafir, tidak. Salah kalau dikatakan ghanimah dan fai itu adalah curian terhadap harta orang-orang kafir, tidak. Rasulullah SAW, para sahabatnya tidak pernah mencuri. Tidak pernah mencuri harta orang-orang kafir, kecuali dalam peperangan. Yang disebut dengan harta rampasan perang. Bagian dari strategi perang untuk melemahkan musuh. Adapun mereka mencuri harta kaum muslimin yang sebelumnya telah mereka kafirkan. Bahkan kadang-kadang seorang anak yang sudah masuk NII, dia tega mencuri harta milik orang tuanya sendiri. Karena dia anggap mereka itu sudah kafir. Oleh karena itu, bertahun-tahun mereka terapkan strategi ini dengan dalih itu adalah setoran wajib, termasuk zakat. Bahkan kurban pun mereka jadikan uang.
untuk disetorkan kepada pemimpin mereka. Maka bertahun-tahun kemudian mereka berhasil mendirikan pondok pesantren Al-Zaitun yang ada di Indramayu. Kalau antum lihat gambar pondok pesantren ini di internet, itu sangat mewah, ya, lebih bagus daripada hotel bintang 5. Dari mana harta mereka dapatkan? Dari hasil curian. Bertahun-tahun mereka kumpulkan dari hasil setoran-setoran anggota mereka. Ini yang terjadi pada NII. Dan masih banyak penyimpangan mereka. Baik. Adapun bagaimana bersikap kepada pemerintah kaum muslimin, maka sebagaimana firman Allah, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada para pemimpin di antara kalian. Maka ini sikap seorang muslim, taat kepada pemimpin kaum muslimin. Selama pemimpinnya muslim, maka kita taat kepadanya. Tetapi ketaatan yang dimaksud hanyalah ketaatan dalam perkara yang tidak terdapat padanya penyelesaian terhadap syariat. Jadi wajib kita mentaati pemimpin kita selama dia perintahkan bukan suatu kemaksiatan. Selama aturan yang ditetapkan bukan suatu kemaksiatan. Wajib kita taat. Sebab Nabi SAW telah mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila pemerintah itu melakukan suatu kesalahan, wajib pula kita menasihati mereka. Hanya bedanya cara Ahlus Sunnah dalam menasihati pemimpin adalah dengan sembunyi-sembunyi, bukan dengan terang-terangan. Sedangkan kaum Khawarij itu menasihati pemimpin secara terang-terangan, yaitu mereka bocorkan, mereka siarkan aib-aib pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Apakah melalui buletin-buletin mereka, melalui koran-koran, melalui berbagai macam bentuk media massa, ataupun demonstrasi di jalan-jalan. Ini bedanya Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Baik. Apakah orang yang mendapatkan penyakit ain itu orang yang dilihat atau orang yang melihat? Karena saya mendengar bahwa orang yang mendapatkan penyakit ain itu adalah orang yang melihat karena takjub dan tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah orang yang dilihat. Adalah orang yang dilihat. Sehingga di zaman sahabat, orang yang melihat diminta untuk berwudu, kemudian sisa daripada air wudunya itu digunakan oleh orang yang dilihatnya. Jadi yang benar adalah orang yang dilihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya najis kalau tidak berubah warna, rasa atau baunya. Tapi saya membaca di majalah Akhwat nomor 11 halaman 21. Di situ disebutkan bahwa air yang kurang dari 2 kullah apabila tercampuri najis maka ia bernajis meskipun salah satu sifatnya tidak berubah. Saya jadi bingung mana yang benar. Mohon penjelasannya kembali. Terima kasih. Yang pertama, najisnya kotoran cecak adalah najis yang dimaafkan karena najisnya ringan dan cecak adalah binatang yang selalu bersama kita, sehingga sulit untuk menjauhi najisnya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasannya kotoran cecak tidak termasuk najis. Kalaupun najis, najis yang ringan, najis yang dimaafkan, karena sulit sekali kita menghindarinya. Baik. Yang kedua, kalaupun dia najis, maka bagaimana hukumnya kalau dia tercampur dengan air? Pendapat yang benar adalah apabila air tersebut berubah salah satu dari 3 sifatnya, apakah warnanya, rasanya, maupun baunya, barulah dia dihukumi sebagai najis. Dan pendapat yang benar tidak berbeda, apakah air itu kurang dari 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Kenapa? Karena hadis tentang air yang kurang dari 2 kullah itu dikhilafkan para ulama, sebagian mendhaifkannya. Dan kalaupun sahih, maka dijelaskan para ulama maknanya adalah madhannatu al-khabath, yakni dugaan kuat apabila air kurang dari 2 kullah, memang biasanya jika tercampur najis dia akan merubah salah satu sifatnya. Ini maksud daripada hadis tersebut, yakni terdapat dugaan kuat biasanya air itu kalau dia sedikit kurang dari 2 kullah, umumnya apabila tercampur dengan najis maka dia akan berubah salah satu sifatnya, apakah rasanya, warnanya atau baunya. Baik, ini maksudnya. Tapi kalau ternyata tidak berubah karena memang najisnya juga sedikit dan najisnya bukan sesuatu yang cair, maka sama saja, dia tetap dianggap air yang suci.
Demikian pula walaupun lebih dari 2 kullah, namun ternyata najis yang masuk ke dalamnya itu juga banyak, sehingga dia bisa merubah minimal salah satu dari sifatnya, apakah warnanya, rasanya, dan baunya, maka sama saja tetap najis. Demikian, wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, beberapa tahun yang lalu ada yang mengatakan bahwa kalau suami tidak boleh memanggil kepada istrinya dengan panggilan ummi, demikian juga istri tidak boleh memanggil suami dengan panggilan abi. Katanya sama dengan menyamakan dengan ibu. Jadi suami memanggil kepada istrinya dengan ummu fulan dan sebaliknya. Tapi setelah itu ana tidak pernah dengar lagi pembahasan masalah ini. Mohon penjelasan dari Ustaz, jazakumullah khair. Ini termasuk makruh, memanggil istri dengan panggilan mama atau ummi, dan sebaliknya istri memanggil suaminya dengan panggilan papa atau abi. Maka ini makruh. Kenapa? Karena panggilan itu mestinya kepada mama kita, pada ibu kita. Umi itu kan artinya ibu saya. Dia makruh karena panggilan tersebut adalah panggilan untuk mahram kita. Dan mahram kita artinya haram kita nikahi. Padahal istri kita sudah kita nikahi. Baik. Wallahu a'lam. Maka sebaiknya dihindari. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya mau tanya mengenai surat An-Nisa ayat 23 tentang yang haram untuk dinikahi. Nah, ini bagus dibaca surat An-Nisa ayat ke-23, di situ jelaskan mahram kita siapa saja. Tapi saya pernah dengar bahwa tidak boleh atau tidak sah nikah dengan anak dari saudara laki-laki bapak. Sedangkan di surat An-Nisa tidak disebutkan. Ini bagaimana Ustaz? Yang benar, boleh menikahi sepupu. Boleh menikahi sepupu kalau dalam pertanyaan ini anak dari saudara laki-laki bapak. Berarti sepupu. Tidak ada masalah. Sepupu bisa dipupuk. Tidak ada masalah. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Sepupu bukan termasuk mahram. Yang mahram adalah orang tuanya, yakni saudara bapak. Kalau Anda seorang wanita, maka saudara bapak Anda adalah mahram Anda. Tidak bisa menikahi paman. Atau seorang laki-laki tidak bisa menikahi bibinya. Tapi bagaimana istri paman? Bolehkah menikahi istri paman? Kalau misalkan paman sudah menceraikan atau sudah meninggal dunia, boleh. Maka istri paman atau suami bibi itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Ya. Sebagaimana sepupu juga bukan mahram. Jadi nggak boleh saling berjabat tangan atau berikhtilat. Ini tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon pencerahan hati. Saya seorang istri yang ditinggal suami. Dia pulang ke rumah ortunya. Siang malam saya selalu gelisah teringat dia. Bahkan dalam waktu mendirikan salat pun saya nggak bisa khusyuk teringat suami. Terus gimana solusinya Ustaz? Mohon dibalas. Solusinya yang pertama, susul suami Anda. Yang pertama, susul suami Anda dan minta maaf kepadanya kalau memang Anda memiliki kesalahan, atau kalau suami Anda memiliki kesalahan, maka maafkan dan susul suami Anda, kemudian lakukan perbaikan, lakukan perdamaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Anda dan suami Anda. Jadi segera susul suami Anda dan minta maaf darinya. Baik. Tetapi kalau misalkan dia tidak mau lagi bersatu dengan Anda, maka cari suami yang lain. Cari suami yang lain artinya meminta cerai dulu, kemudian setelah selesai masa iddahnya, maka cari suami yang lain yang bisa menenangkan Anda. Dan tentunya dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepadanya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Jadi hendaklah Anda berusaha untuk meminta pemaafan dari suami Anda apabila memang Anda melakukan kesalahan, atau maafkan suami Anda, lakukan perdamaian apabila dia yang melakukan kesalahan. Kecuali kesalahan-kesalahan yang sangat berat, yaitu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus minta taubat juga. Misalkan apabila dia berselingkuh, maka harus minta taubat. Kalau dia tidak mau taubat, harus minta cerai. Harus minta cerai. Atau dia seorang yang meninggalkan salat atau melakukan perbuatan syirik, minta taubatnya. Kalau tidak, harus minta cerai. Ini yang dijelaskan para ulama kita. Baik. Demikian pula Anda bisa meminta bantuan kepada orang tua Anda ataupun orang tua dari suami Anda untuk menyatukan antara Anda dengan suami Anda. Meminta bantuan mereka.
Jangan malu. Tidak usah malu untuk menyampaikan. Karena ini bagian dari ajaran syariat. Yaitu meminta bantuan orang lain untuk menyatukan antara suami istri yang memiliki permasalahan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang kan ada yang namanya bank syariah. Apakah itu termasuk riba juga? Sebagian yang kita dengarkan dari transaksi-transaksi yang ada dalam bank syariah itu juga masih mengandung riba. Masih mengandung riba. Iya. Sebagai contoh, ada namanya akad mudharabah bagi hasil. Bagi hasil yang ada dalam bank syariah. Itu bagi hasil, persyaratannya menurut syariat, diantaranya untung dan rugi ditanggung bersama. Untung dan rugi ditanggung bersama. Tapi sebagian bank syariah ini, hanya untungnya yang mau mereka bagi. Hanya untungnya yang mau mereka bagi. Adapun kerugiannya, mereka tidak mau ambil resiko. Misalkan bank syariah memberikan modal kepada kita untuk kita kelola. Kalau untung dibagi. Tapi kalau rugi, mereka tidak mau tahu. Modalnya harus dikembalikan. Baik. Demikian pula pembagiannya bukan berdasarkan persentasi. Kalau mudharabah bagi hasil dalam syariat harus berdasarkan persentasi. Misalkan pengelola mendapatkan 70%, pemodal mendapatkan 30%. Tapi di sebagian bank syariat sudah ditentukan. Karena kamu meminjam 20 juta, maka hasil yang harus dibagi adalah misalkan 5 juta. Berarti yang kamu harus kembalikan 25 juta. Ini tidak ada bedanya dengan riba. Tidak ada bedanya dengan bunga. Tapi harus dalam bentuk persen. Misalkan bank mendapatkan 30%, jadi berapapun hasilnya, sedikit maupun banyak, tetap dia mendapatkan 30%. Kalau hasilnya banyak, banyak juga dia dapatkan. Kalau sedikit, sedikit juga dia dapatkan. Iya. Dan ini sama ketika kita menabung di bank syariah dengan akad mudharabah. Sama. Kita sebagai pemodal. Sekarang kebalikannya. Kita sebagai pemodal, kita titipkan uang kita untuk dikelola oleh bank syariah. Biasanya mereka tidak berikan kita dalam bentuk persenan. Tetapi dalam bentuk yang sudah ditentukan. Setiap bulan, karena kamu uangnya misalkan 20 juta, maka kamu akan mendapatkan bunga 0,5% dari 20 juta. Misalkan. Bukan dari hasil usaha tersebut. Bersamaan dengan itu, usahanya juga tidak jelas. Uang saya ini kira-kira dipakai usaha apa? Kalau Anda yang menabung di bank syariah, kira-kira Anda tahu nggak? Uang Anda dipakai untuk usaha apa? Baik. Demikian pula, siapa yang mengelola uang Anda? Mestinya dalam bagi hasil itu, harusnya yang mengelola uang itu adalah bank. Dia tidak boleh serahkan kepada pihak ketiga. Tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, ini masih banyak. Ini contoh saja. Masih banyak yang menyimpang atau transaksi-transaksi ribawi yang ada pada bank syariah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setiap akhir bulan Safar selalu diperingati hari Rebo Wekasan di kampung saya. Katanya di hari itu banyak penyakit. Apakah ada dalilnya? Sementara Ustaz di kampung yang menganjurkannya di hari itu semua mengerjakan sholat tolak bala. Ini tidak ada dalilnya. Ini termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada dalil bahwasannya pada hari terakhir, hari apa nih? Hari Rabu Wekasan, setiap akhir bulan Safar itu banyak penyakit yang beredar. Tidak ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya, tidak ada juga dalil ada solat khusus yang dilakukan pada hari tersebut, yang mereka namakan solat tolak bala. Itu tidak ada. Itu semuanya bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf, ibu saya sekarang di rumah sakit qadarullah penyakit paru-paru. Mohon doa yang terbaik buat ibu saya itu apa? Jazakallah khairul jaza. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, wahai Allah, Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakitnya, washfi anta syafi, sembuhkanlah dia, engkaulah penyembuh, la shifaan illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini diantara doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan kita mengajak kepada
seluruh pendengar Radio Dakwah Salafiyah untuk mendoakan saudara kita yang ibunya sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.